Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya belum kompak, ya? Belum kompak. Coba ibu-ibu mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan hukumnya sunnah. Kalau ngejawabnya hukumnya, kalau ngejawabnya hukumnya, tapi kata ulama ada 3 wong yang tidak wajib menjawab salam. Pengen tahu tak? Yang pertama kata ulama wong kupingnya peka. Wajib tak jawab salam? Kenapa tidak wajib? Yang kedua kata ulamanya wong bisu. Wong bisu wajib tak dalam salam? Kenapa tidak wajib? Nah, yang ketiga kata ulama yang tidak wajib menjawab salam wong gila. Kira-kira yang 3 itu ada tak di sini? Ya, ada tak? Coba dites ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waras kalau. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Wa qala aidan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujat, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Langgal Tengah Bapak Muhammad Syafi'i Nenci, dan yang sama-sama kita hormati akhina Mas Agus Ebit. Berkat wasilah beliau kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang diridhoi oleh Allah. Kita bisa duduk bersama-sama
di tempat yang begitu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan berkat duduknya kita di sini, kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah, dan kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, agar senantiasa taat beribadat kepada Allah, sehingga nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di dalam acara yang amat istimewa, yaitu acara memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak di zaman ini ada beberapa golongan yang tidak galak memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira di sini ada tak? Ada tak di sini? Yang tidak senang dengan perayaan Nabi Muhammad ada tak? Yang melarang adanya pembacaan Maulid Nabi Muhammad ada tak? Kalau tidak nanti alhamdulillah. Tapi kalau ada musibah yang sangat besar. Di zaman Pak Nyai mereka tidak demen dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita di sini alhamdulillah demen galau ya. Ibu-ibu ya. Bapak-bapak senang nggak dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad? Senang. Ada apa yang kita dapatkan di saat kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kadang-kadang wong yang tidak demen dengan perayaan Nabi Muhammad itu wongnya pemahamannya terbatas, ilmunya minim, sehingga dia mengatakan ngapoi ngadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak merayakan, betul tak? Ini pengetahuan mereka minim. Uji siapa Nabi Muhammad tidak merayakan hari kelahirannya? Nabi Muhammad merayakan, memperingati hari kelahirannya, cuma caranya baik berbeda. Apa cara yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa dengan niat dan tujuan memperingati hari kelahirannya. Kalau kita sekarang merayakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan acara yang semacam ini Masya Allah. Kita dari tadi duduk mendengarkan sholawat, bagus dah. Kita mendengarkan pembacaan Quran, bagus dah. Kita adakan majlis taklim di sini, bagus dah. Lalu kemudian yang salahnya itu di mana? Sehingga mereka mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah. Mereka mengatakan dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Mereka mengatakan yang setiap yang tidak kafir di zaman Nabi Muhammad itu bid'ah, sesat. Dan yang setiap yang sesat itu tempatnya di api neraka. Itu hadisnya benar. Hadisnya tidak salah. Benar. Cuma
Cuman yang salah pemahaman mereka, yang salah minim ilmunya mereka. Sebab dalam sastra bahasa Arab kalimat kullu di sini tidak bisa diartikan keseluruhan. Dengar baik-baik. Kalimat kullu, apa arti kullu? Kullu itu artinya setiap atau seluruh, tapi tidak bisa diartikan keseluruh. Tidak harus yang tidak sampai di zaman Nabi Muhammad kita lakukan lalu kemudian dilarang dalam syariat. Di zaman Nabi Muhammad ada sahabat, dia jadi imam. Kalau dia jadi imam, selalu dia setelah baca surah Al-Fatihah ditambahin ayat, lalu kemudian sitok lagi ditambahin ayat. Jadi itu ayat. Para sahabat yang lain bingung, kenapa kok imam ini kalau sholat setelah baca surah Fatihah pasti ayat kedua kali dilaporkan sama Nabi Muhammad. Lalu sama Nabi Muhammad ditanya, apakah benar kau melakukan hal yang semacam itu? Benar wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Apakah Rasulullah melarang jangan kau lakukan lagi? Ternyata tidak. Nabi Muhammad lalu diam, berarti menunjukkan bahwasanya itu boleh-boleh baik. Makanya di sini kalimat kullu tidak bisa diartikan keseluruhan. Aku tunjuk contoh. Allah berfirman, bunyinya kullu nafsin za'iqatul, kullu nafsin, kullu bid'atin. Sama tak? Kalimat ini sama-sama diawali dengan kalimat kul. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mati. Betul tak? Pertanyaannya, Allah mati tak? Kan Allah ngomong dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati, kata Allah. Allah hidup tak? Kalau Allah ngomong macam itu, berarti Allah mati tak? Berarti tak nyambung dengan Allah. Berarti Allah tak nyambung. Madai Allah hidup, Allah ngomong kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, berarti Allah mati. Kan begitu mestinya. Tapi nyatanya Allah mati tak? Ya. Makanya kata ulama, kalimat kullu di sini tidak bisa diartikan keseluruhan. Berarti artinya setiap yang bernyawa itu mati, illallah, kecuali Allah subhanahu. Kira-kira sampai sini paham nggak? Makanya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama kata Imam Syafi'i bid'ah mahmudah, dan yang kedua bid'ah madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Sekarang pertanyaannya, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad yang macam ini bid'ah mahmudah atau mazmumah? Mahmudah. Dan sungguh luar biasa. Kenapa kok kita harus memperingati merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Sekarang aku tanya, Bu, yang melarang merayakan hari Maulid Nabi Muhammad, yang melarang merayakan hari Maulid Nabi Muhammad, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih bagus? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Uthman, dengan mereka bagus mana? Bagus mana kira-kira? Jawab yang kompak, Bu, jangan takut. Bagus yang mana? Bagus tempat itu sahabat tersebut. Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar,
barang siapa yang menginfakkan duitnya untuk acara Maulid Nabi Muhammad, kaget dia bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu. Yang ngomong siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab disebutkan, nah makanya mereka ini kadang-kadang tidak galak baca kitab, baca kitabnya pilih-pilihan baik, tidak galau dibaca galau kan, sehingga menjadi pemahaman mereka minim. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, barang siapa wong yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, sama seperti dia mensyiarkan syariat agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, barang siapa wong yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, kaget dia mati seperti wong yang mati di peperangan Hunain sama peperangan Badar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, barang siapa wong yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kaget dia matinya akan membawa iman. Ini 4 sahabat yang sangat terdekat kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan ragu untuk kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Jangan takut untuk kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, sebab yang memperingati atau yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, akan mendapatkan keuntungan yang amat besar dari Allah Subhanahu. Dikatakan di dalam kitab Sahihul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, kitab Sahihul Bukhari ini nomor 2 setelah Al-Quran. Nomor 2 setelah Al-Quran. Ulama mengatakan begitu. Sebab kenapa? Di jagonya ini hadis sahih kan? Di dalam kitab tersebut diceritakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bertanya sama Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan setelah kau masuk ke alam kubur? Dijawab oleh Abu Lahab, wahai Abbas, yang aku dapatkan setelah aku masuk ke juru kubur, azab dari Allah, laknat siksa kubur dari Allah setiap harinya, kecuali pada hari Senin. Jadi Abu Lahab itu diceritakan dalam kitab Sahihul Bukhari, setiap harinya diazab oleh Allah. Kenapa diazab oleh Allah? Karena Abu Lahab ini tidak memiliki budi pekerti yang baik terhadap Nabi Muhammad. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu hammalatan. Sebab turunnya ayat ini, pernah sewaktu-waktu Nabi Muhammad mengumpulkan wong kafir Quraisy. Dikumpulkan sama Nabi Muhammad dengan tujuan apa? Dengan tujuan dakwah. Nabi Muhammad mengharapkan dari mereka agar masuk ke agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, terlebih dahulu Abu Lahab tegak menghampiri Nabi Muhammad sambil menunjuk mukono Nabi Muhammad dengan jarinya. Makanya kata Allah, tabbat yada abi lahabin, celaka kau wahai Abu Lahab. Kenapa dia celaka? Karena dia sudah berani menunjuk muka Nabi Muhammad SAW.
Abu Lahab setiap harinya diazab oleh Allah. Abu Lahab Pak setiap harinya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mengatakan setiap hari Seninnya azabnya diliburkan sama Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan setiap hari Senin Allah keluarkan dari jemari Abu Lahab air su. Lalu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, amalan apa yang kau lakukan? Wahai Abu Lahab, amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan keistimewaan yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Abu Lahab, amalannya aku lakukan satu kali seumur hidup. Amalannya aku lakukan satu kali seumur. Apa dia amalannya? Apakah Abu Lahab sholat 5 waktu? Tidak. Apakah Abu Lahab puasa bulan suci Ramadan? Tidak. Apakah Abu Lahab melaksanakan ibadah haji? Tidak. Apakah Abu Lahab zakat? Tidak. Lalu apa amalan yang dilakukan oleh Abu Lahab sehingga Abu Lahab mendapatkan keistimewaan yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata amalannya pernah satu kali Abu Lahab berbahagia di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa ulama mengatakan Abu Lahab senangnya itu bukan dikarenakan dia itu dapat keponakan seseorang Rasul, bukan. Bukan dikarenakan senangnya mendapatkan keponakan seseorang Nabi juga, bukan. Tapi apa? Disebabkan mendapatkan keponakan laki-laki. Sebab pada saat itu kalau ada wong tua laki bini punya anak betina, maka dirahasiakan kelahirannya. Kenapa? Bagi mereka ini aib yang luar biasa, malu yang luar biasa. Kelahiran dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Bahkan ada yang sampai melakukan perbuatan yang keji. Dia kubur bayi betina hidup. Luar biasa. Makanya di saat dia mendapatkan keponakan lanang, Abu Lahab siapa yang menyampaikan kabar gembira ini? Yang menyampaikan kabar gembira ini budaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Suwaibah. Siapa namanya, Bu? Harus diingat Pak, namanya Suwaib. Jangan kakek kita ini ingatnya dengan pemain-pemain bola, Ronaldo, Lionel Messi, dengan bintang-bintang film kita tahu, dengan penyanyi-penyanyi tahu. Tapi dengan sejarah Nabi Muhammad kita buta. Dengan sejarah Nabi Muhammad kita tidak paham. Cuman paham dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seseorang Rasul, Nabi Muhammad seseorang Nabi. Sudah cukup sampai situ deh. Tidak. Kita harus kaji yang dalam untuk mengenali sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi namanya sudah Abu Lahab? Suwaibah. Ini Suwaibah ini ngerewangi di saat prosesi kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Bu dilahirkan ada bidannya juga. Ada bidannya. Kalau bahasa kerennya bidan. Kalau bahasa dulu itu dukun beranak. Betul nggak? Kalau di sini bahasanya apa? Masih dukun beranak? Masih. Siapa namanya? Namanya Syafa. Namanya Syafa. Nah, kemuliaan Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad dilahirkan kekhususan untuk Nabi Muhammad yang pertama, Nabi Muhammad tali pusatnya sudah terputus, magatu asurah, mahtunan. Lalu kemudian Nabi Muhammad lahir dalam posisi sudah dihitan. Itu Nabi Muhammad. Bahkan ulama sejarah mengatakan maaf Nabi Muhammad keluarnya tidak seperti kita dari situ. Apa? Ada ulama yang mengatakan dari lambung belakang situ keluar Nabi Muhammad.
Tidak sambung. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa macam itu? Karena Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Nah, ketika Suwaibah menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad, dia melihat bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keponakan laki-laki, dia bergegas untuk nyampaikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab. Nah, biasanya wong Arab kalau ditunjuk kabar gembira, yang menunjukkan kabar itu dapat hadiah. Ini kebiasaan wong Arab. Misalkan contoh, bapak ketua musola kita malamnya lagi senang, dapat duit 5M, contoh misalkan, amin. Saking senangnya, sudah yang hadir mulai malam ini, si kok wong ngakunjuk 500.000. Saking senangnya kan, betul tak? Nah, Abu Lahab juga begitu, di saat Abu Lahab mendapatkan kabar gembira dari Suwaibah berpikiran, kalau aku sampaikan kabar ini pasti senang Abu Lahab. Kalau Abu Lahab senang, aku pasti tunjuk hadiah sama Abu Lahab. Apa dia hadiahnya? Hadiahnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebagai budak. Dimerdekakan, senang. Saking senangnya, apa ekspresi Abu Lahab? Dia merdekakan budak yang bernama Suwaibah. Nah, dari sinilah kata ulama. Apa kata ulama? Tidak mustahil bagi kita, Pak, kalau seandainya orang kafir berbahagia di saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan bagi kita pun, bagi kita yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah memberikannya kepada Abu Lahab. Sekarang ini kita yakin tidak bakal dapat. Itulah keutamaan, keistimewaan bagi wong yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu tak? Setiap makhluk Allah di muka bumi ini, di saat kelahiran Nabi Muhammad, galau-galaunya senang, Bu. Galau-galaunya merasa bahagia, Pak. Seluruh makhluknya Allah di saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, kecuali si kok yang tidak bahagia. Siapa? Iblis. Iblis di saat kelahiran Nabi Muhammad merasakan sumpah yang luar biasa. Iblis di saat kelahiran Nabi Muhammad merasakan kegundahan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Yang pertama sebabnya, Bu, di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad ada api yang tidak pernah padam. Ibu-ibu tahu padam tak? Memang kan. Ada api yang ratusan tahun yang tidak padam, yang disembah oleh uang Majusi. Lahirnya Nabi Muhammad, api tersebut padam dengan deweknya. Pertama. Yang kedua, patung berhala yang amat besar, yang kokoh di saat kelahiran Nabi Muhammad pada berjatuhan, nyampak galau. Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ini iblis bisa naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, bahkan dia tahu ini di aras lagi ngapain para malaikat. Itu iblis. Setelah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalur untuk iblis menembus ke langit ditutup oleh Allah Subhanahu. Itulah sebab kesumpahan, kegundahan yang amat luar biasa yang dirasakan oleh Jadi pertanyaannya,
Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Siapa yang tidak senang di saat perayaan Maulid Nabi Muhammad? Berarti kalau ada wong yang tidak senang dengan Maulid Nabi Muhammad, ada wong yang tidak senang dengan perayaan memperingati Maulid Nabi Muhammad, berarti dia iblis. Berarti dia iblis. Jangan takut, berarti dia iblis. Sekarang iblis dikawani atau dimusuhi? Iblis dijadikan kawan atau dijadikan musuh? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita secara nyata memusuhi iblis. Perintah Allah. Allah kan mengatakan dalam surah Yasin, aduh mubin. Iblis itu musuh yang amat nyata. Nama mana cara menuduh biar kita ini jadi musuh iblis. Kira-kira ibu-ibu pengen jadi musuh iblis atau kawan iblis? Jadi musuh iblis. Kalau ibu-ibu jadi kawan iblis, kaget bersama iblis, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara jadi musuh iblis selalu melakukan ibadah kepada Allah. Dengan sendirinya bakal menjadi musuh iblis. Begitu juga di zaman sekarang ini, ada yang tidak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, biar dia jadi musuh kita, tetap kita selalu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai sini paham tak? Sampai sini ngerti tak? Kira-kira bagus tak memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Bagus dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya apa? Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenali sosok Nabi Muhammad, sebab kalau wong yang mengenal Nabi Muhammad, maka wong itu akan cinta sama Nabi Muhammad. Mana manusia nak cinta sama Nabi Muhammad kalau dia tidak mengenali kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul. Kira-kira betul tak? Betul. Akong. Bukan bokong. Jadi kalau ada wong kepengen cinta sama Nabi Muhammad, sebab cinta sama Nabi Muhammad perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta sama Nabi Muhammad anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebab turunnya ayat ini, Bu ya, sebab turunnya ayat ini pernah suatu waktu Nabi Muhammad mendatangi wong musyrik yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Nabi Muhammad datang kepada dia dengan niat tujuan apa? Untuk ngajak dia masuk ke agama Islam. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad datang menemui Ka'ab bin Ashraf, lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, cukup bagi kami cinta kepada Allah dan kami tidak harus mencintai dirimu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, cukup untuk kami cinta kepada Allah dan tidak harus mencintai dirimu, wahai Muhammad. Lalu turunlah ayat ini. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, termasuk Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika mereka mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, maka terlebih dahulu mereka harus mencintai Nabi Muhammad. Allah mengatakan, jika mereka taat kepada aku, wahai Muhammad, maka terlebih dahulu mereka harus taat kepada dirimu, wahai Muhammad.
kita tidak bakal dicintai sama Allah setelah kita cinta sama Nabi Muhammad. Bukti Allah cinta sama kita, kalau sudah Allah cinta sama kita, wa yaghfiru lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang memiliki zat yang maha mengampun dan zat yang maha menyayangi. Jadi kalau seandainya kita cinta sama Nabi Muhammad, kita bisa dekat kepada Allah. Cinta sama Nabi Muhammad, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap manusia ingin dekat kepada Allah, jangan harap manusia bisa beribadah kepada Allah setelah dia tidak mencintai Nabi Muhammad. Sebab yang cinta sama Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mentauladan Nabi Muhammad, dia baru bisa melakukan ibadah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak cinta tak sama Nabi Muhammad? Cinta. Ibu-ibu cinta tak sama Nabi Muhammad? Cinta. Jawab yang kompak, ibu-ibu cinta tak sama Nabi Muhammad? Pertanyaannya, cinta tak sama Nabi Muhammad apa sama lakinya? Jawab, cinta lah sama Nabi Muhammad apa sama lakinya? Bingung ya? Bapak-bapak cinta tak sama Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, cinta tak sama Nabi Muhammad? Pertanyaannya, lebih cinta yang mana? Sama Nabi Muhammad apa sama bininya? Bapaknya Nabi Muhammad, kok ibu bingung? Ibu cinta sama yang mana, Bu? Sama Nabi Muhammad apa sama lakinya? Harus sama Nabi Muhammad. Sebab ibu kalau tidak cinta sama Nabi Muhammad, ibu tidak bakal bisa melayani suaminya dengan baik. Setelah ibu mengenali Nabi Muhammad, ibu mengenali kepribadian Nabi Muhammad, ibu jadi tahu, oh cara nama ini menghormati laki, oh cara nama ini menyayangi laki, oh cara nama ini melayani laki dengan yang baik. Setelah ibu cinta sama Nabi Muhammad, kira-kira betul tak Pak? Betul. Ini ada umpamaan. Misalkan nih, Bapak ya, ibu-ibu tutup kuping. Pak misalkan nih, ada bini kita, ada bini yang cinta sama Nabi Muhammad, ada lagi bini yang tidak cinta sama Nabi Muhammad. Kalau bini kita Pak yang cinta sama Nabi Muhammad, kita begawe capek, yang mecaknya begayu setiap hari, ya dah, yang jadi ojek online setiap hari muter-muter nyekali HP, ya. Yang jadi sopir angkot macam itu juga, yang jadi bosnya, kepalanya pening anak buahnya, yang begawe di kantor otaknya terkuras, capek begawe, balik ke rumah. Kalau bininya cinta sama Nabi Muhammad, pas kita balik ke rumah, assalamualaikum, kata bini yang cinta Nabi Muhammad, waalaikumsalam, apa kabar sayang? Kalau bini yang cinta sama Nabi Muhammad, sayang nak minum apa? Kopi apa teh? Ya salam. Lemas membijak itu Pak. Sayang capek, sini biar Umi pijit. Ya Allah, lemah dah. Apa kalau bini yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, laki jo balik begawe capek-capek, assalamualaikum, waalaikumsalam, duit mana duit? Itu kalau bini yang tidak cinta sama Nabi, mudah-mudahan agak lambat cantik, memang ada agak lambat cantik. Aku juga memang main ini kok memang nak cantik agak lambat ada. Betul ya? Jadi kita ini Bu, kalau tidak kenal sama Nabi Muhammad, tak tahu jauh-jauhnya. Bapak-bapaknya juga begitu. Kalau bapak-bapak yang tidak mengenali sosok Nabi Muhammad, tidak memahami kepribadian Nabi Muhammad, jangan harap ibu-ibu
akan mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Jangan harap ibu-ibu akan mendapatkan cinta yang sejati dari suaminya kalau tidak suaminya mengenali sosok Nabi Muhammad. Sebab Pak, Nabi Muhammad itu pernah sekali-sekali dimarahi sama istrinya Siti Aisyah, pernah membentak Nabi Muhammad. Kalau kepribadian Nabi Muhammad, bapak-bapak ada kenal bu? Dia tahu di saat Nabi Muhammad dibentak sama bininya, apakah Nabi Muhammad balas dengan bentaan? Tidak. Apakah Nabi Muhammad main tangan berdempang? Tidak. Apakah Nabi Muhammad kau akcerikan? Tidak. Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tersenyum, sabar Nabi Muhammad. Itu kalau laki yang mengenali sosok Nabi Muhammad, dia tahu. Di saat ibu-ibunya ngomel, dia tahu. Ibu pernah gak ngomel sama lakinya? Pernah. Jangan sering-sering bu ya. Jangan sering-sering. Sebab ada cerita, ada cerita dah. Ada cerita untuk laki bini. Bininya dimarah terus. Baru matanggo sudah 30 tahun. Gawinnya bininya marah terus. Pagi-pagi marah, siang-siang marah, sore-sore marah, malam-malam marah. Nak tidur dimarahinnya, bangun tidur dimarahinnya juga. 30 tahun begitu terus. Akhirnya lakinya kebingungan. Apa kata laki? Oh, kau tunggulah kakek tanggal main. Nah, kalau kau marah lagi, aku puntal ke kau punya suku. Kebenaran depan rumahnya ada suku. Akhirnya apa? Besok-besoknya suaminya kebenaran ada kaki duit lagi buntu. Bininya marah. Akhirnya gelap matanya. Diangkat ke bininya, dibuang ke jauh suku. Dibuangkan ke jauh suku. Tenang hidupnya. 10 menit dari situ dia sadar, ya Allah, bini aku itu. Walaupun cerek-cerek aja bini aku. Akhirnya dia cari tali untuk nolongi bininya. Karena bini dari usul. Mbaknya tali tambang diolongnya, ditariknya, beratnya. Berat. Akhirnya yang keluar jin. Bukan bininya yang keluar jin. Ditanya sama laki, siapa kau? Aku nih jin yang penunggu sumur ini. Aku sudah ribuan tahun tinggal di sini. Kenapa kau betul? Aku betul. Gara-gara ada betino yang nak marah beda. Kata lakinya bu, kau baru 10 menit, aku 30 tahun sama dia. Itu kalau laki yang sabar. Makanya ibu tidak boleh marah sama laki. Marah sama laki boleh. Boleh. Tapi dulu suasananya. Kalau laki lihat laki capek jangan dimarahi, betul dah? Kalau lakinya laki sumpah jangan dimarahi. Takut berkaget. Nah macam itu kejadiannya. Tapi yakin kalau seandainya suami ibu cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Ibu kan dulu kawinnya, waktu jadi pengantin baru dulu kan mengharapkan agar pasangan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, betul dah? Jadi keluarga yang mawaddah, betul dah? Keluarga warahmah. Mak mana nak keluarga sakinah, mawaddah warahmah kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad. Sebab keluarga yang paling sakinah, keluarga yang paling mawaddah warahmah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ya. Makanya mulai dari sekarang kenali Nabi Muhammad. Kenali sosok Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Mak mana Nabi Muhammad cara makannya? Mak mana Nabi Muhammad cara minumnya? Cara berjalannya mak mana? Cara masuk WC-nya mak mana? Harus kita pelajari. Setelah kita pelajari, baru kita bisa membuktikan kalau diri kita ini betul-betul
cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia bisa untuk mencintai Nabi Muhammad kecuali kalau manusia tersebut sudah terlanjur cinta kepada Nabi. Manusia mudah untuk dia mencintai Nabi Muhammad, tapi jangan harap kalau manusia tersebut sudah terlebih dahulu mencintai dunia. Sebab Nabi Muhammad bersabda, hubbud dunya raqsul kulli khati'ah. Atau Nabi Muhammad, cinta dengan dunia itu sumber malapetaka. Wong yang tidak melakukan sholat 5 waktu dalam hatinya cinta kepada dunia. Wong yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hatinya sudah cinta kepada dunia. Sebab bahaya bagi kita kalau seandainya mencintai dunia. Makanya kita tidak boleh cinta dengan dunia. Bu ya, tidak boleh cinta dengan dunia. Jangan sampai mata hati kita ini ditutupi dengan dunia. Jangan sampai mata hati kita ini ditutupi dengan dunia. Sebab bahaya. Sekarang aku tanya nih Bu, bapak-bapak, aku tanya, besarlah langgar ini apa cincin aku? Pertanyaannya, besarlah langgar ini apa cincin aku? Bagus cincin aku ya. Besar mana Bu? Besar langgar. Tapi kalau seandainya cincin ini aku tempel ke depan biji mata aku, cincin ini aku tempel ke depan biji mata aku, besar mana kira-kira? Besarnya apa langgar? Kenapa besar cincin? Karena dia sudah tertempel di depan biji mata. Begitu juga dunia. Kalau dunia sudah tertempel di hati kita, maka tertutuplah mata hati kita, tidak bakal bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di zaman ini anak membunuh ibu, ibu membunuh anaknya, laki membunuh bininya, bininya membunuh laki, kakak bunuh adik, adik bunuh kakak. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Baru kejadian kemarin di Palembang, 2 beradik pembunuhan gara-gara harta waris. Gara-gara harta waris, berebut harta warisan. Jadilah percekcokan, terbunuh adik oleh kakak disebabkan cinta kepada dunia. Maka daripada itu kita harus mengurangi cinta sama dunia kalau kepengen nak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad itu butuh pengorbanan. Cinta sama Nabi Muhammad butuh pengorbanan. Tidak mudah. Cinta sama Nabi Muhammad itu tidak mudah kita melontarkan perkataan cinta di mulut kita. Tidak mudah. Cinta sama Nabi Muhammad harus kita cintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak cinta sama para sahabat Nabi Muhammad, itu bukan cinta. Cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mencintai istri-istrinya Nabi Muhammad, itu tidak cinta. Cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mencintai anak keturunan Nabi Muhammad, berarti itu juga tidak cinta. Pertanyaannya, sekarang ini ada tak keturunan Nabi Muhammad? Ada tak keturunan Nabi Muhammad? Ada. Balik-balik hanya wong yang pemahaman minim yang mengatakan Nabi Muhammad tidak memiliki anak keturunan.
menghina Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad. Apa ejekannya? Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Betul. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan. Sebab Nabi Muhammad kan anaknya kan meninggal, kalau yang lakinya meninggal. Tinggal anak putri yang dicintai sama Nabi Muhammad siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Datang seseorang kafir menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, engkau ini mandul. Nabi Muhammad, engkau ini abetar, tidak memiliki keturunan. Tapi yang menjawab Allah seketika. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Dialah yang terputus keturunannya. Nabi Muhammad sampai sekarang keturunannya ada. Makanya buka surah Al-Kautsar dan baca tafsirnya. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Sawi, situ diceritakan oleh ulama bahwasanya Nabi Muhammad memiliki keturunan. Wajib kan dicintai? Wajib kita cintai. Kenapa? Karena di dalam diri mereka terdapat darah Nabi Muhammad SAW. Kita harus memuliakan anak keturunan Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amih. Cintailah Allah atau Nabi Muhammad disebabkan Allah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahibbuni ka hubbillah, dan cintailah aku atau Nabi Muhammad sebagaimana kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahlu baiti ka hubbi, dan Nabi Muhammad mengatakan, dan cintailah keluargaku, anak keturunanku sebagaimana kalian mencintai aku. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki anak keturun. Pernah sewaktu-waktu Iblis berdialog sama Nabi Muhammad. Iblis pernah berdialog sama Nabi Muhammad. Di akhir dialog tersebut Nabi Muhammad bertanya sama Iblis, wahai Iblis, makhluk yang mana yang paling kau benci? Iblis menjawab, makhluk yang paling aku benci dirimu wahai Muhammad. Wahai Iblis, makhluk yang mana yang paling kau benci? Dirimu wahai Muhammad. Dirimu wahai Muhammad. Lalu siapa setelah aku Iblis? Anak keturunanmu wahai Muhammad. Sebab anak keturunan Nabi Muhammad darah dagingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, aku Husain dariku dan aku dari Sayyidina Husain. Maksudnya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita harus mencintai cucu Nabi Muhammad Sayyidina Husain. Kita cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mencintai Sayyidina Husain keturunannya, berarti kita belum termasuk mencintai Nabi Muhammad. Sebab dengan cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kira-kira Pak Bu, tidak masuk dalam surga. Pas tidak masuk ke surga kita ini belum tahu masuk surga. Ibadah yang mana nak kita andalkan? Ibadah yang mana nak kita andalkan yang bisa membuat kita masuk ke surga? Sholatnya kita, sholatnya kita. Kadang-kadang sholatnya masih bolong-bolong, subuhnya bareng dengan duha. Beda. Kadang-kadang zuhurnya kelewatan, kadang-kadang isya ketiduran. Sholatnya, kadang-kadang sholat kita belum tahu ilmu sholat yang mana. Dalam sholat ada rukun qalbi, di dalam sholat ada rukun qauli, di dalam sholat ada rukun fi'li. Kalau seandainya kita sholat, kita tidak mengetahui rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sholat,
tidak melakukan 3 rukun ini. Makanya kata ulama, kalau seandainya ada orang yang beribadah tanpa dilandasi ilmu syariat Nabi Muhammad, mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sholat kita yang bisa membuat kita masuk surga? Belum tentu. Kadang-kadang nak sholat selfie dulu. Kenapa tujuannya? Biar mau tahu kalau aku sholat. Kenapa kau selfie di waktu sholat? Biar bos aku tahu, biar pangkat aku dinaikkan. Kenapa kau nak selfie dulu dalam sholat? Oh, biar mungkin aku dibaik. Minta pujian manusia. Bu, kalau kita sholat pengen dipuji sama manusia, diterima dah sholat kita, Bu. Bu, kalau kita sholat tidak dilandasi ilmu syariat, Allah terima tidak sholat kita, Bu? Tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah yang mana yang kita andalkan? Puasa kita, sholat malam kita, zakatnya kita, sedekahnya kita. Kadang-kadang kita sedekah, kadang-kadang masih ragu. Sedekah kadang-kadang 5.000 atau 100.000, 5.000 bela. Yang selalu keluar untuk sedekahnya duit ribuan terus, duit 2.000-an. Yang warna abang jarang dikeluarkan, betul tak? Jadi amal ibadah yang mana? Pernah dalam kitab menceritakan ada manusia, dalam kitab ulama menceritakan ada manusia yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu dia masuk ke dalam surga, Allah tanya, wahai hambaku, kau masuk surga lantaran amal ibadah kau apa rahmatnya aku? Ibadahnya aku ya Allah. Wahai hambaku, kau masuk surga lantaran ibadah kau apa rahmatnya aku? Ibadah aku. Memang dia semasa hidupnya beribadah luar biasa. Masya Allah. Sampai 3 kali Allah mengatakan, wahai hambaku, kau masuk surga lantaran ibadah kau apa rahmatnya aku? Ibadahnya aku ya Allah. Kalau macam itu kata Allah, kita timbang, kita kumpulkan amal ibadah kau, dikumpulkan amal ibadahnya, lalu oleh Allah ditimbang dengan biji matonya situ. Ternyata lebih berat dari biji matonya dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tanya kembali, wahai hambaku, kau masuk surga lantaran amal ibadah kau apa rahmat aku? Dia menjawab, berkat rahmatmu ya Allah. Lalu bagaimana untuk kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah? Rahmat dan ridho Allah terdapat setelah kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa menolong kita di yaumul qiyamah, yang bisa memasukkan kita di yaumul qiyamah ke dalam surga Allah, hanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, ana ghasimun wallahu mu'ti. Aku yang membagi-bagikan syafaat, dan syafaat tersebut diberikan langsung dari Allah kepada diriku, kata Nabi Muhammad. Maka daripada itu, marilah bersama-sama untuk kita mencintai Nabi Muhammad. Sekarang ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad. Betul. Lalu kemudian kalau cinta sama Nabi Muhammad, jangan lupa sholat 5 waktu. Inilah hakikat cinta kepada Rasul. Cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak pernah sholat. Na'udzubillah min. Cinta sama Nabi Muhammad tapi subuhnya tidak pernah dia lakukan, isya tidak pernah dia lakukan. Ini bukan cinta sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya qul wa man ya'ba ya Rasulullah? Qul man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi Muhammad mengatakan, umat aku galau-galaunya masuk surga. Umat aku galau-galaunya masuk surga. Nah, dia umat galau masuk surga.
Medan, Sunda, Jawa masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak galak. Sahabat bertanya, siapa yang tidak galak wahai Rasulullah? Yang tidak galak atau Rasulullah, yang galak yang taat sama aku. Yang tidak galak yang berbuat maksiat kepada aku. Maka kalau seandainya kita cinta sama Nabi Muhammad, kita pengen masuk surga, lakukan sholat 5 waktu. Sebab ulama mengatakan yang membedakan manusia dengan hewan itu sholat. Sebab ulama mengatakan yang membedakan manusia dengan hewan itu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah, mereka manusia seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Siapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka manusia yang lalai kepada Allah. Mereka manusia yang Allah mengatakan lebih parah dari hewan. Manusia yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Betul tak? Betul. Sekarang aku tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu dulu dah. Aku tanya, Bu, manusia makan tak? Jawab yang kompak. Manusia makan tak? Makan. Monyet makan tak? Makan. Manusia minum tak? Minum. Monyet minum tak? Minum. Manusia tidur tak? Tidur. Monyet tidur tak? Manusia sholat tak? Monyet. Ya. Kalau manusia tidak sholat berarti dia Monyet. Yang ngomong monyet bukan aku, Pak Ibu. Betul, Bu? Allah yang berfirman. Sekali lagi, Bu. Manusia makan tak? Makan. Monyet. Makan. Manusia minum tak? Minum. Monyet. Minum. Manusia tidur tak? Tidur. Monyet. Manusia sholat tak? Sholat. Monyet. Ya. Berarti kalau manusia tidak sholat dia Monyet. ya Allah. Betul, Bu ya? Sekarang ini, Bu, ada 2 lagi bini. Bininya sholat, Masya Allah. Lakinya tidak pernah sholat. Maaf, berhubungan. Berarti bininya berhubungan dengan siapa? Monyet. Ya. Lakinya sholat, Masya Allah. Bininya tidak pernah sholat. Maaf, berhubungan. Berarti lakinya berhubungan dengan sama-sama tidak sholat. Lakinya tidak sholat, bininya tidak sholat. Punya anak, anaknya anak siapa? Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. yang ngomong bukan aku, Bu. Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Maka daripada itu kata ulama, yang membedakan manusia dengan hewan itu kaget besok, Bu, ada wong jualan pempek. Ada wong jualan pempek, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya subuh. Berarti yang jual pempek siapa? Di rumah, Bu, ada yang tidur molor, subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, 5 waktu tidak sholat. Berarti siapa yang tidur molor? Inna lillahi. Inilah hakikat cinta kepada Rasulullah. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, akan keluar dari sifat-sifatnya perilaku-perilaku yang baik. Kalau dia cinta dengan Nabi Muhammad, akan keluar dari ucapan-ucapannya, ucapan-ucapan yang baik. Maka daripada itu, cinta terhadap Nabi Muhammad akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Cinta sama Nabi Muhammad akan mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah. Cinta sama Nabi Muhammad akan mendapatkan keselamatan di alam kubur. Bu, kita kaget masuk ke juru kubur enggak? Masuk enggak? Kita kaget, Pak, masuk ke juru kubur. Jangan dianggap masuk juru kubur kalau kita mati selamanya. Tidak. Hidup lagi, Bu, juru kubur. Kita mati tuh, mati kan? Digotong sama wong. Iku orang. Kalau sini apa namanya itu?
Kalau memang Igo juga. Diangkat uang jasadnya, dimasukkan ke lahan, uang berbalik 2 langkah, hidup lagi bu. Hidup lagi bu, karena hidup selamat, hidup lagi. Kira-kira bu, kuat tak tuh itu? Balik dari sini, nanti bu tes dulu, masuk di gobok. Masuk di gobok, minta kunci sama anaknya dari luar. Apa yang ibu rasakan? Mengas tak? Mengas tak? Keringetan tak? Sumpah tak? Mak itu di gobok ibu. Mak itu di gobok. Ibu pas bangun kaget tumpah-tumpah. Bedesau. Tahu bedesau? Bahasa Portugal bedegi. Bingung sekejut kalau di mana aku ini? Nah, yo kenapa tanah ini sepet? Itu kaget bakal kita rasakan. Tapi kalau wong yang cinta sama Nabi Muhammad, wong yang beramal ibadah soleh, apa kata Nabi Muhammad? Di waktu dia masuk ke alam kubur, kuburan mengucapkan kalimat selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, kata kuburan. Yang tadi sempit, Allah luaskan. Yang tadi gelap, Allah terangkan. Kalau yang masuknya wong yang cinta sama Nabi Muhammad, yang beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau seandainya yang meninggalnya, yang matinya, yang hobi minuman-minuman keras, cap kunci dia doyan, cap bintang dia minum, songhi dia minum, kurang lagi tua campur autan, gantak ini dulu, mati. Jangan harap kuburan tenang. Jangan harap kuburan akan menjadi luas. Yang ada kuburan langsung menghampiri dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka daripada itu bu, cintailah Nabi Muhammad. Sebab dalam diri Nabi Muhammad terdapat kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul kata Allah, di dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri toladan yang baik. Makanya tiru Nabi Muhammad. Makmano makan dengan Nabi Muhammad. Wah, ini kalau macam panjang lagi nih. Ya saya kelas sampai jam berapa nih bu? Kelas jam berapa? Hah? Kalau nak dilanjutkan lagi ini malam nih ya. Nabi Muhammad makannya makmano, minumnya makmano, tidurnya makmano, panjang. Sambung gak disambung. Besok di Masjid Agung. Nah, subuh berjamaah jalan dah. Besok di Masjid Agung kita zikir bersama. Sebelum zikir, insya Allah sedikit kita buka riwayat hidup Nabi Muhammad. Galak hadir. Insya Allah. Buku zikirnya sudah disiapkan bu. Kitab zikirnya sudah dibawa dari Palembang 100 siko. Kira-kira ada 100 sini yang hadir sekarang ini. Lebih. Nah, yang lebih. Pokoknya besok, yang duluan ke masjid dia dapat kitab zikirnya ya. Jadi ingat ibu besok datang bu. Besok datang ke Agung deh. Kita zikir bersama ya. Sebab Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad, "I'rifillah fi raha wa ya'rifuka fi syiddah." Kata Nabi Muhammad, ingatlah Allah, kenanglah Allah, sebutlah Allah, zikirlah Allah di waktu kita lagi lapang. Sebab wong yang ingat Allah di waktu lagi lapang, maka Allah akan ingat dia di waktu lagi sempit. Wong yang lagi sehat ingat sama Allah, dia lagi sakit Allah ingat. Wong yang lagi banyak duit ingat sama Allah, di waktu dia lagi buntu Allah ingat. Di waktu wong yang hidup ingat sama Allah, pas dia mati pun Allah akan ingat sama di kuncinya. Besok kita berzikir kepada Allah. Jadi besok datang bu ya, insya Allah. Bila yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebih memohon maaf. Ada salah saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Mari kita doa. Mari sama-sama kita angkat doa karena meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-maqsad ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam hari ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, berharap kepadamu ya Allah agar sekiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tapi kami ingat ya Allah, ulama mengatakan lantaran cinta terhadap Nabi Muhammad kekasihmu, maka sebesar apapun dosanya Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di malam hari ini ya Allah. Di malam hari ini ya Allah kami merayakan hari kelahiran kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah kami bertaubat kepadamu ya Allah dengan wasilah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah agar sekiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, berikanlah kami rezeki yang luas ya Allah agar kami bisa mengembirakan hati kedua orang tua kami ya Allah. Dan sekiranya dengan rezeki yang halal tersebut ya Allah kami gunakan untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah agar Engkau jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah, jika kami yang sakit maka sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.